kembali lagi bareng aku, Lia Sadia, CMO dari Remote Skills Academy, dan hari ini kita ada tamu namanya Vita Kaunang. Vita adalah salah satu volunteer di RSC dan nanti masih banyak lagi lah ceritanya Vita. Mungkin Vita bisa perkenalan diri dulu nih sama teman-teman Vita. Ya, halo. Kenalin, aku Alvita Melina Surtania Kaunang. Aku biasa dipanggil Vita. Aku seorang ibu rumah tangga. Saat ini aku kerja sebagai volunteer di Remote Skill Academy dan selain itu aku juga sebagai freelancer di bagian desain grafis. Tuh. Nah, Vita ini tinggal di Bali ya, Vita ya? Iya, sekarang tinggal di Bali. Dan kamu juga punya satu anak ya, jadi banyak kan kerja dari rumah berarti ya, Vita? Benar, prioritasku berkurang, jadi kayak berubah gitu, Kak. Aku lebih memilih untuk menjaga anak, jadi otomatis aku ya kalau mau kerja, sebaiknya aku kerja dari rumah gitu, supaya aku nggak ninggalin si kecil gitu, Kak. Hmm. Sekarang kan kamu banyak nih berkecimpung di graphic design, Canva, dan lain-lain. Tapi sebenarnya kamu kan bukan mulai dari situ ya. Kamu mulainya Bukan. edukasinya dari seorang arsitek ya. Mungkin bisa kamu ceritain tuh latar belakang edukasi Oke, kamu. jadi sebelumnya aku latar belakangku di bagian edukasi, aku pernah ambil jurusan arsitektur di Universitas Atmajaya Jogja. Jadi aku saat kuliah pun aku udah belajar jadi asdos, terus eh, ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan arsitektur kayak junior arsitektur, drafter gitu. Dan aku juga pernah eh, usaha sendiri gitu, kayak semacam freelancer arsitek gitu. Aku handle klien secara langsung gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama gitu karena kayaknya eh, sejujurnya itu berbeda dengan passionku gitu. Jadi Hmm. waktu aku ikut suami pindah ke Bali, aku ngelamar kerja di bagian yang berkaitan dengan industri wedding gitu di Bali. Dan waktu keterima, aku ternyata lumayan enjoy dengan pekerjaan itu. Yang walaupun nggak nyambung kaitannya dengan arsitektur, tapi adalah sedikit kayak dekorasi-dekorasi gitu kan. Jadi ya aku enjoy, aku kerja bener-bener full time gitu di situ. Tapi ya gitu, balik lagi begitu aku berubah status jadi ibu rumah tangga harus jaga anak kecil, ya otomatis nggak bisa lagi gitu untuk Hmm. kerja full time di kantor gitu. Mungkin kamu bisa ceritain nih ceritanya gimana bisa ketemu sama Remote Skills Academy, terus kursus apa yang kamu ambil waktu itu, dan gimana tuh proses belajarnya, Vita? Jadi ya awalnya karena kan setelah aku jadi ibu rumah tangga dan anakku sudah usia 3 tahunan, sudah aku jadi lumayan punya waktu luang walaupun belum 100%, aku jadi kepikiran buat kembali kerja gitu. Tapi kerjanya dari rumah. Nah, jadi waktu itu scrolling-scrolling media, aku ketemu kalau yang cocok buat ibu rumah tangga itu istilahnya tuh virtual assistant. Nah, jadi aku scrolling-scrolling, terus habis itu eh, memang sebelumnya aku pernah ambil kursus di platform lain yang berkaitan dengan virtual assistant, tapi itu bentuknya recorded, rekaman gitu kan. Jadi jujur aku kurang puas. Jadi aku setelah ambil kursus itu, aku pelajari, aku kembali lagi hunting gitu, cari-cari. Dan waktu itu ketemu salah satu konten RSA di sosial media yang bahas tentang virtual assistant gitu. Setelah itu aku kepoin websitenya dan ternyata kebetulan waktu itu RSA lagi buka pendaftaran Super VA Bootcamp batch yang kedua. Nah Kak, jadi aku baca-baca materinya apa aja, aku pikir lumayan padat dalam waktu 8 minggu gitu kan. Jadi aku ngerasa itu waktu yang lumayan panjang, terus kayaknya aku bisa bebas deh kalau aku mau bertanya, kalau aku penasaran sama sesuatu, aku bisa langsung gitu tanya ke orang yang ahlinya gitu. Nah, jadi aku daftar deh waktu itu. Dan memang ya terbukti aku nggak salah pilih. Aku bersyukur kayak gitu. Aku setelah join, terus aku ikut kelasnya dari hari pertama sampai terakhir itu aku ngerasa aku banyak sekali diberi informasi soal virtual assistant gitu. Jadi yang awalnya aku tuh
pikir virtual assistant itu hanya sebatas pekerjaan di bidang administrasi, kayak pekerjaan sekretaris gitu, yang apa ya istilahnya kayak email kalender, email manajemen, kalender manajemen, sama yang apa travel manajemen yang sebatas itu. Tapi ternyata setelah aku ikut kursus dari RSA Super VA Bootcamp itu, aku tuh diajarin bahwa VA itu luas, ada yang medical, ada yang hukum gitu kan, juga ada yang istilahnya desain grafis yang sekarang aku jalani sekarang ini. Jadi banyak banget itu, dan itu tidak terbatas sesuai dengan passion yang kita punya, skill yang kita punya. Jadi kita tuh bebas buat upgrade skill atau fresh skill atau bahkan switch skill gitu kan, kayak dari yang nggak bisa jadi bisa gitu. Dan aku ngerasa kayaknya tuh cocok banget buat aku yang sekarang gitu. Nah, setelah itu aku juga bersyukur, jadi aku ketemu niche-ku, aku jadi mantap buat pindah haluan ke desain grafis gitu Kak. Terus ya salah satu materinya soal teaching, soal public speaking, itu membantu banget. Karena jujur aku kurang soal komunikasi, aku kurang pede, terus aku ya itu kurang bisa lah mengerangkai kata untuk menginfluence orang atau bagaimana di depan orang gitu. Jadi dengan materi itu aku ngerasa terbantu karena orang yang menyampaikan materi juga orang yang punya kapabilitas gitu di bidang public speaking selama bertahun-tahun. Waktu itu yang ajarin Kak Bisa Muluk gitu. Nah, jadi aku merasa terbantu banget. Oh iya, dan ada bagian tentang AI juga, soal sosial media manajemen juga. Jadi kayak banyak hal yang aku terima dari belajar dari kursus Super VA Bootcamp. Jadi itu kayak melampaui ekspektasiku gitu. Jadi aku pikir aku cuma sebatas virtual assistant yang tentang administrasi gitu. Ternyata beda gitu. Jadi lebih banyak gitu yang dari aku harapkan gitu. Jadi ya bersyukur banget bisa ambil kursus Super VA Bootcamp waktu itu. Gitu Kak. Jadi di Super VI Bootcamp kamu belajar banyak hal untuk pertama kalinya, Banyak banget. Iya, termasuk Canva, termasuk AI, public, benar. public speaking juga. Benar. Dan mungkin yang nggak kalah seru adalah di Super VI Bootcamp kan ada waktu untuk magang nih, ya kan? Oh iya. Dan kamu juga ikutan magang, mungkin bisa diceritain tuh proses magangnya seperti apa? Jadi waktu itu memang ada kesempatan buat magang, terus itu waktunya selama 2 minggu. Dan itu kita tuh kayak dibagi kelompok, dalam satu kelompok ada 2 VA atau 3 VA waktu itu, dan itu kita dipasangkan dengan satu klien. Jadi satu klien dihandle sama 2 VA, tapi tugasnya tidak sama, berbeda gitu. Jadi masing-masing VA itu dikasih beban tugas, kayak kalau aku misalnya waktu itu klienku namanya Kak Sisi. Terus Kak Sisi itu dia seorang product manager di perusahaan Singapura, dan dia punya bisnis lain, side hustle di bagian crochet gitu. Dan jujur crochet itu bener-bener hal yang baru dan asing buat aku gitu, karena aku belum pernah belajar soal crochet. Jadi waktu itu aku dikasih tugas untuk desain tutorial ebook untuk pattern crochet gitu. Dan ya kaget karena aku nggak ngerti crochet. Jadi waktu itu juga klienku punya kegiatan lain, jadi kita tuh nggak bener-bener bisa kerja full dalam 2 minggu gitu. Jadi kita harus pintar-pintar berkoordinasi satu sama VA yang lain gitu kan, sama Kak Sisi juga. Dan waktu itu memang kalau Kak Sisi nge-briefing kita lewat Loom waktu itu. Jadi secara tidak langsung, kadang pakai Google Meet, kadang pakai Loom. Jadi dengan adanya Loom itu kita terbantu gitu. Kita kalau masih bingung, kita tinggal replay ulang lagi gitu recordingnya, dan sampai ngerti jadinya. Jadi setelah kamu magang dan kemudian kamu tuh ikutan volunteering ya di RSC. Mungkin kamu bisa ceritain sama teman-teman gimana nih volunteer sebenarnya benefitnya apa buat kamu gitu. Kenapa kamu pengen volunteer gitu? Dan kamu juga ini ya udah bikinin RSC merchandise ya, which is kita thankful banget sama kamu. Dan mungkin bisa diceritain nih, Vita, selama jadi volunteer seperti apa? Selama jadi volunteer, aku
dikasih tugas untuk editing video. Jadi waktu kursus aku belajar cara edit video pakai CapCut. Nah pas volunteer itu dapat kesempatan buat kerjain editing video beneran. Jadi kayak mau langsung praktek gini di volunteer. Edit video untuk alumni CHA sama beberapa konten short video. Terus habis itu aku juga dikasih kesempatan buat handle project merchandise dari RSI. Terus juga mendesain ebook untuk 30 hari menjadi seorang VA gitu. Terus sementara ini lagi ngerjain kayak semacam postingan Twitter gitu. Jadi aku yang dulunya nggak punya Twitter, jadi mau nggak mau harus buka akun terus pelajari tuh cara-cara bahasanya seperti apa gitu. Jadi aku harus bahasanya harus ringannya gitu, jangan terlalu berat kayak koran gitu. Jadi belajar bikin post Twitter, terus habis itu baru-baru ini dikasih tugas sebagai host. Dan ternyata tuh challenge-nya lumayan buat aku yang lagi struggle soal komunikasi gitu, soal teknis perzooman gitu. Jadi ya itu menjadi volunteer tuh kayak kita dikasih kesempatan buat belajar lebih banyak dan dikasih kesempatan buat ya langsung terjun praktek. Jadi nggak cuma sekedar teori aja. Dan kita tuh waktu volunteer itu kan setiap minggu hari Jumat itu kan ada semacam meeting mingguan. Meeting mingguan itu kita diajarin bahkan di luar job kita. Jadi kayak misalnya aku kerjaannya apa, terus aku juga harus diajarin soal misalnya cara buat websitenya seperti apa, cara nanganin website, cara untuk membuat jadwal untuk konten-konten kayak apa. Jadi kita tuh belajar lebih banyak lagi gitu, bahkan di luar dari apa yang job desk kita gitu. Jadi ya itu Kak, jadi lebih banyak manfaatnya buat aku gitu, buat aku sih pribadi gitu Kak. Yeah, that's really awesome. Kamu apa ya? Menurut aku kamu aktif banget sih ya. Jadi selama magang kamu all out dan selama volunteering juga kamu all out. Jadi kita semua bisa ngelihat potensinya kamu gitu. Setelah itu mungkin kamu bisa cerita juga nih, teman-teman penasaran kamu sebenarnya udah punya klien atau belum? Ceritanya gimana dapetin kliennya? Silakan Fit. Ya jadi waktu selesai kursus VA Bootcamp, waktu itu aku karena merasa terbantu presentasiku dari materi yang dibawakan Kak Nisa Muluk, jadi aku langsung DM Kak Nisa bilang ucapin terima kasih gitu Kak. Karena ya itu perasaan aku ngerasa, oh ini orang ini sudah ngajarin aku nih hal yang aku nggak bisa gitu. Jadi aku langsung ucapin terima kasih dan Kak Nisa responnya positif banget waktu itu. Dan dia bahkan minta tolong ke aku buatin dia tuh logo, semacam logo, karena dia butuh untuk branding dia sebagai public speaker, sebagai broadcaster, sebagai MC gitu dari acara-acara gitu. Dan itu acaranya fansnya lumayan banyak banget gitu. Jadi dia tuh agak bingung cara bikin logo dia kayak apa gitu. Jadi dia minta tolong aku. Terus yang sekarang ini aku desain grafis sama salah satu klien, dia orang US tapi tinggalnya di Bali. Jadi dia itu pengusaha yang lagi bikin produk sabun pembersih yang sifatnya itu organik. Jadi dia mau rebranding gitu. Awalnya namanya Bresi, kemudian dia upgrade jadi Eco Bresi, Eco dan Bresi gitu. Jadi aku diminta buat awalnya itu cuma satu label. Dan begitu satu label dia lihat, terus menurut dia cocok, jadi akhirnya aku dilanjut buat ngerjain label-label yang lain. Jadi totalnya sekarang ada 11 label gitu kan. Setelah dari satu label itu lolos, aku dilanjut untuk kerjain label yang lain gitu. Kemudian aku juga disuruh buatin untuk logo. Jadi dari Bresi jadi Eco Bresi, jadi akhirnya harus ada perubahan dalam namanya gitu. Tapi nggak berubah jauh dari konsep awalnya gitu, harus mengikuti konsep lama tapi baru gitu Kak. Kemudian ya berkembang gitu dari label, kemudian diminta foto produk, terus bikinin mood board, bikinin katalog sekarang baru-baru ini. Jadi kayak repeat order tapi kliennya sama gitu Hmm. Kak.
Nah, ya aku bersyukur sih bagian foto produknya itu yang lumayan challenging buat aku karena sebelumnya aku nggak pernah pegang kamera profesional, tapi setelah diminta itu kan aku nggak mungkin pakai kamera ecek-ecek kamera HP gitu kan Kak. Jadi aku sewa kamera, aku sewa properti kayak tripod, backdrop gitu. Jadi segala sesuatunya aku kayak menantang diriku sendiri gitu loh Kak. Dan ternyata ya lumayan lah hasilnya gitu Kak. Kaget juga, kaget kayak, oh ternyata aku bisa ya. Aku punya skill ini ternyata ya, Hmm. gitu Kak. Menurut aku kamu berani banget gitu ya. Mungkin kamu bisa nggak takut gitu untuk menerima tantangan baru, nggak takut untuk apa ya gagal, tapi mencoba dulu gitu. Mungkin kamu bisa kasih maybe kayak advice apa nih buat teman-teman lain di luar sana yang mungkin bilang, aduh aku pengen jadi VA tapi nggak ngerasa punya talent, nggak merasa punya skill, nggak tahu apa-apa gitu. Dari nol tuh gimana tuh Fit? Kalau menurut aku kalau dari nol ya berarti kita harus, kalau kita sadar jadi kita nol, justru kita harus upgrade diri gitu. Jadi kalau nyadar kita nggak bisa ya kita harus berusaha supaya akhirnya bisa gitu. Karena aku ngerasa nerima tantangan itu juga kayak seolah-olah game challenge gitu, kayak permainan gitu. Kalau kita berhasil terima terus kita selesaikan tantangan itu merasa kayak ada rasa kepuasan tersendiri gitu loh. Terus akhirnya kita ngerasa oh ternyata aku bisa gitu. Sebelumnya karena nggak tahu, nggak pernah, jadi kayak mikirnya ini bakalan susah ini bakalan complicated, ini bakalan wah aku nggak bisa nih kalau kayak gitu. Tapi kalau kita berani coba gitu, kita berani pelajari, ternyata setelah kita pelajari itu nggak sesulit yang dibayangin kita sebelumnya gitu loh. Ternyata kita bisa, kita mampu gitu, tapi itu harus diawali dari niat yang berani buat nyoba hal baru, belajar hal baru yang sebelumnya kita nggak tahu apa-apa, bener-bener nol, tapi ya buat apa kita bertahan di nol terus gitu loh, gemes nggak? Pasti harus coba gitu, berani buat ambil tantangan baru gitu, buat belajar, jadi kayak kita tuh mengupgrade diri kita tuh dari yang bego awalnya jadi kayak lumayan lah, nggak bego-bego amat jadinya gitu, ternyata bisa. Ya. Dan setahu aku juga kita kan mendapatkan pekerjaannya dari rekomendasi ya. Jadi Benar, dari rekomendasi. benar-benar showcase ya kan kalau udah belajar showcase kemampuannya apa aja ya kan sehingga orang tahu kamu bisanya apa dan bisa nawarin pekerjaan buat kamu gitu loh ya kan. Iya, benar, Kak. Vita sendiri rencananya apa nih in the future tahun 2024? Mungkin kamu pengen belajar lagi, pengen ngerjain apa lagi mungkin Fit? Ya, aku rencananya sih pengen mengaplikasikan apa yang udah aku pelajari selama kursus dan selama jadi volunteer. Pengen ya kayak apa sih digital marketing itu, tapi pengen aplikasiin ke diri sendiri gitu. Misalnya kayak aku dikasih kepercayaan buat handle di tis.co.id gitu, jadi aku pengen coba print on demand itu seperti ini ya konsepnya ya, caranya seperti ini ya, gimana kalau aku collaborate sama ilmu digital marketing gitu misalnya, kayak gitu. Jadi aku pengen coba-coba, terus habis itu aku juga pengen tetap kerja sebagai freelancer, sama aku pengen coba tetap apply di Upwork karena memang sejauh ini aku terus terang kalau untuk apply sendiri di Upwork belum berhasil kalau sekarang. Tapi ya aku bekerja karena aku direkomendasi sama Kak Chelsea waktu itu. Dan ya puji Tuhan berhasil di klien ini dan mudah-mudahan terus berlanjut sampai ke depan gitu. Jadi rencananya akan tetap sebagai VA di bidang desain grafis sama pengen nyoba-nyoba di digital marketing juga Kak. Gitu Kak. Alright, wow, that's a really good plan. I wish you the best, Vita. Thank you so much Thank you. udah ngobrol-ngobrol hari ini. Buat teman-teman yang lain yang pengen jadi seperti Vita nih, jadi kalian bisa upgrade skill melalui Remote Skills Academy. Ada 2 jenis, kamu bisa belajar dari recorded course-nya kita. Dan juga kamu bisa join our upcoming VA Bootcamp dan semua informasinya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, Vita, sekali lagi thank you so much for your time and see you again.